Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Dwi Susilo, NIM G231220038 dari kelas FTI A sore semester 2, mau mempresentasikan makalah dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Emansipasi Wanita dan Kesetaraan Gender, Larangan Perilaku Diskriminasi Terhadap Wanita. Dalam era modern ini, emansipasi wanita dan kesetaraan gender menjadi topik yang terus diperbincangkan di seluruh dunia. Namun, masih banyak diskriminasi terhadap wanita yang terjadi baik di lingkungan sosial, budaya, maupun agama. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, sangat penting bagi kita untuk memahami perspektif Islam tentang emansipasi wanita dan kesetaraan gender serta pentingnya melarang perilaku diskriminatif terhadap wanita. Latar belakang membuat makalah ini, kesetaraan gender dan emansipasi wanita adalah topik yang sangat penting dalam masyarakat modern saat ini. Pada masa lalu, banyak wanita yang tidak memiliki hak yang sama dengan pria dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak mampu mengambil keputusan yang tepat untuk diri mereka sendiri. Namun, dengan berkembangnya zaman dan pengetahuan, banyak wanita yang berjuang untuk mendapatkan hak yang sama dengan pria. Dalam Islam, kesetaraan gender dan emansipasi wanita juga menjadi topik yang penting, meskipun seringkali terjadi penyelewengan terhadap ajaran Islam oleh beberapa orang yang berpikir sempit. Sebenarnya, ajaran Islam sangat menganjurkan kesetaraan gender dan emansipasi wanita. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami akan membahas mengenai larangan perilaku diskriminasi terhadap wanita dalam perspektif Islam. Rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama adalah pengertian emansipasi wanita dalam kesetaraan gender dalam Islam. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap diskriminasi terhadap wanita. Yang ketiga, bagaimana pendapat tentang berbagai sumber Al-Quran, hadis, buku, dan lainnya terkait larangan perilaku diskriminasi terhadap wanita. Dengan menjawab rumusan masalah tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan Islam mengenai emansipasi wanita dan kesetaraan gender, serta pentingnya melarang perilaku diskriminasi terhadap wanita dalam agama Islam. Pengertian emansipasi wanita dan kesetaraan gender dalam Islam. Emansipasi wanita adalah suatu proses pembebasan wanita dari ketergantungan pada pria ataupun masyarakat yang menganggap lemah, sedangkan kesetaraan gender adalah upaya untuk memperjuangkan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, kesetaraan gender dan emansipasi wanita sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 35, إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. yang artinya sesungguhnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, orang-orang yang taat
orang-orang yang benar, orang-orang yang sabar, orang-orang yang kyusu, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjaga kemaluannya, dan orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam ajaran Islam, wanita diberikan hak yang sama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan pemilu. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap diskriminasi terhadap wanita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata saksi atau enggan memberikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa Islam sangat menekan untuk menjadi penegak keadilan, termasuk dalam hal kesetaraan gender dan emansipasi wanita. Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selanjutnya, pendapat tentang berbagai sumber Al-Quran, hadis, buku, dan lainnya terkait larangan perilaku diskriminasi terhadap wanita. Surat An Artinya, hai orang-orang yang beriman, kamu tidak boleh mewarisi wanita dengan paksa, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka agar kamu mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang jelas terang dan menyebabkan kamu berpaling dari mereka. Dan perlakukanlah mereka dengan baik. Maka, jika kamu membenci mereka, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk mewarisi wanita dengan paksa atau merampas hak-hak mereka. Selain itu, wanita juga diberikan hak untuk memperoleh harta warisan seperti halnya laki-laki dengan syarat-syarat yang sama.
Pendapat lainnya dari surat Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sama dan memiliki hak yang sama. Selain itu, kehormatan dan martabat manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kebaikan dan ketakwaannya. Pendapat lain dari hadis Nabi Muhammad SAW, sebaiknya kalian adalah yang paling baik perlakuan terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik perlakuan terhadap keluargaku. Hadis riwayat Al-Tirmizi nomor 3895. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya perlakuan yang baik terhadap keluarga, termasuk perempuan. Oleh karena itu, dalam Islam, wanita dihormati sebagai anggota keluarga yang penting dan diperlakukan dengan baik. Pendapat tentang dari buku The Status of the Woman in Islam, karya Dr. Jamal Badawi, mengatakan, Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam masyarakat. Namun, peran dan tanggung jawab yang berbeda tersebut bukan berarti bahwa salah satu jenis kelamin lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Dalam buku ini, Dr. Jamal Badawi menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan gender, tetapi bukan berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap wanita sangat dilarang dalam Islam. Kesimpulan dari makalah saya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan gender dan emansipasi wanita. Diskriminasi terhadap wanita sangat dilarang dalam Islam, dan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai sumber Al-Quran, hadis, buku, dan lainnya juga mengajarkan tentang larangan perilaku diskriminasi terhadap wanita dalam Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus menghargai dan menghormati martabat wanita, serta menghindari segala bentuk diskriminasi terhadap mereka. Kita juga menjadi penegak keadilan seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, dan mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan dalam perilaku kita sehari-hari. Dalam konteks modern, emansipasi wanita dan kesetaraan gender masih menjadi isu yang relevan dan perlu terus diperjuangkan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus tetap memperjuangkan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak wanita untuk meraih kemajuan dan kesuksesan dalam kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, sosial, maupun politik. Saran, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya emansipasi wanita dan kesetaraan gender dalam Islam, ada beberapa saran yang dapat dilakukan, yaitu
mengadakan forum diskusi dan seminar tentang isu-isu yang berkaitan dengan emansipasi wanita dan kesetaraan gender dalam Islam. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk perempuan sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak wanita dan tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka. Yang kelima, menyediakan akses yang lebih baik bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Yang keenam, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung emansipasi wanita dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepemahaman masyarakat tentang pentingnya emansipasi wanita dan kesetaraan gender dalam Islam, serta membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk meraih kesuksesan dan menjadi kontributor yang berarti dalam pembangunan masyarakat dan negara. Terima kasih. Demikian presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas kekilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.